Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 1349 bersumpah untuk membersihkan namanya dari pengkhianatan 3. Yun Feng mencibir. Little Fire, Yao Yao, dan Erlei masing-masing melepaskan elemen sihir yang kuat dan melawan. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Anggota Griffin lainnya semua mengelak. Gelombang kejut energi unsur yang sangat besar menyebar dengan ganas dan langsung merobohkan semak-semak di tingkat terluar. Boom, suara semak besar yang jatuh membuat hati para anggota klan Griffin bergetar hebat. Kekuatan yang luar biasa. Dan itu akibatnya. Di dalam debu, Raja Griffin tiba-tiba turun dari langit dan menebas debu dengan cakarnya yang tajam. Beraninya manusia ini menyebabkan masalah di sini. Dia harus menggali hatinya. Yun Feng memang orang yang melawan Raja Griffin setelah menembus debu, tapi dia tersenyum dingin. Aku sudah menunggumu. Yun Feng mengangkat bibir merahnya saat bola unsur 3 warna berputar di tangannya. 3 elemen yang melompat di atasnya meraung samar dan tekanan mengerikan dari elemen yang menyatu membuat pupil Raja Griffin menyusut. Sayap segera muncul di punggungnya dan bergetar keras. Raja Griffin ingin melarikan diri dengan cepat. Dengan rasa dingin di sudut mulutnya, Yun Feng dengan cepat mendorong bola elemen di tangannya. Ketika Raja Griffin dengan cepat mundur, apa yang muncul di depan matanya adalah kecerahan elemen yang menyatu. Yun Feng mengangkat bibir merahnya dan berkata, meledak dengan lembut. Unsur-unsur yang menyatu tiba-tiba meledak di langit. Yang mulia, keempat tetua semuanya berteriak keras ketika mereka melihat ini. Mengabaikan akibat mengerikan dari energi yang menyatu, mereka bergegas masuk tanpa mempedulikan keselamatan mereka. Yun Feng menatap Raja Griffin dengan mata hitamnya. Dia tidak mungkin membunuh Raja Griffin. Seperti yang diharapkan, bayangan hitam naik ke langit. Itu adalah Raja Griffin dalam keadaan menyesal. Yun Feng mendongak. Raja Griffin lebih kuat darinya. Penggabungan 3 elemennya hanya akan sedikit menyakitinya, tetapi dia harus tahu bahwa dia tidak mudah diganggu. Raja Griffin jatuh dari langit dalam keadaan menyedihkan. Beberapa bulu sudah jatuh dari langit perlahan dan ada banyak luka kecil di tubuh dan wajahnya. Raja Griffin memandang Yun Feng dengan mata berkilauan dengan keganasan yang terpancar melaluinya. Yun Feng meminta 3 binatang sihir yang dikontrak lainnya untuk tidak bertindak gegabah. Ini adalah wilayah Griffin. Meskipun mereka berada di atas angin untuk sementara waktu, dialah yang akan menderita jika mereka benar-benar bertarung. Dia tidak bisa bertarung dengan seluruh klan Griffin sendirian. Yun Feng tahu bahwa dia harus berhenti. Aku tidak bermaksud menyinggung para Griffin. Aku di sini hanya sebagai teman. Saya tidak punya niat lain, kata Yun Feng dengan keras. Jika dia benar-benar memiliki tujuan lain, Yun Feng akan bergerak diam-diam dengan kekuatannya. Raja Griffin dan para tetua pasti tahu bahwa tidak ada yang akan mendapat keuntungan jika mereka bertarung langsung. Melihat Yun Feng menyerah, suasana tegang akhirnya mereda. Manusia, apakah yang disebut temanmu itu pengkhianat? Raja Griffin berkata dengan suara yang sangat bermartabat. Yun Feng mengangguk. Memang, saya di sini untuk klan Yi. Kamu ingin membawa pergi pengkhianat ini. Izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas, itu tidak mungkin. Raja Griffin berkata dengan marah, tapi Yun Feng tersenyum ringan. Pengkhianat. Apa sebenarnya yang dilakukan Lan Yi untuk mendapatkan gelar pengkhianat? Ini urusan klan Griffin. Manusia tidak diizinkan ikut campur. Keempat tetua itu berkata dengan tidak senang. Yun Feng masih tersenyum acuh tak acuh. Seperti yang aku katakan, Lan Yi adalah temanku. Bisnis teman saya adalah bisnis saya. Yun Feng, Yun, Raja Griffin dan keempat tetua semuanya terkejut. Manusia ini adalah anggota keluarga Yun. Yang mulia, apakah nenek moyang kita mengatakan bahwa jika kita bertemu dengan anggota keluarga Yun, kita, keempat tetua semua memandang Raja Griffin. Raja Griffin mengerutkan kening dan menatap Yun Feng. Dia tidak menyangka manusia ini menjadi anggota keluarga Yun. Apakah Lan Yi akan melarikan diri kali ini? Tidak ada salahnya memberitahumu. Dia membunuh adikku dengan tangannya sendiri. Itu kejahatannya. Membunuh jenis mereka sendiri. Yun Feng mencibir dalam benaknya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Lan Yi akan melakukan hal seperti itu. Setelah interaksi yang begitu lama, jika dia masih tidak memahami kepribadian hewan ajaib yang dikontraknya, dia akan benar-benar mengecewakan Lan Yi.
Kalau begitu, seharusnya ada saksi saat itu. Siapa yang melihat Lan Yi membunuh jenisnya sendiri dengan mata kepala sendiri? Pertanyaan Yun Feng membuat mata Lan Yi berbinar. Griffin juga bergerak sedikit. Yun Feng melirik ke bawah dengan mata hitamnya. Bisakah saksi itu dulu maju? Griffin saling memandang. Raja Griffin berkata dengan dingin, ketika kakakku meninggal secara menyedihkan, Lan Yi bersamanya dan berlumuran darah. Tidak ada orang lain di tempat kejadian kecuali dia. Bukankah itu cukup untuk menjelaskan semuanya? Griffin King, apakah kamu tidak tahu bahwa ada cara untuk menjebak seseorang? Saya tidak tahu situasinya saat itu, tetapi saya tahu bahwa melihat adalah percaya. Begitu seorang pengkhianat dituduh melakukan kejahatan membunuh kaumnya sendiri, itu akan menjadi tanda baginya sepanjang hidupnya. Karena kejahatan membunuh jenisnya sendiri begitu besar, bukankah Raja Griffin terlalu ceroboh untuk mencapnya sebagai pengkhianat dengan begitu mudahnya? Raja Griffin tampak galak. Yun Feng, bukan tempatmu untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan di klan Griffin. Aku tidak memberitahumu apa yang harus dilakukan. Apakah itu manusia atau binatang ajaib, keadilan adalah yang terpenting. Bukankah itu tampak dipertanyakan tentang apa yang terjadi saat itu? Anda menuduhnya dengan mudah. Kamu tidak hanya ceroboh, kan, Griffin King? Keempat tetua semua mengerutkan kening. Memang ada beberapa keraguan tentang ini saat itu. Kami menangani masalah ini dengan tergesa-gesa. Itu benar. Jika bukan karena perintah raja, kita tidak akan sampai pada kesimpulan seperti itu dengan mudah. Raja Griffin sangat marah ketika dia mendengar percakapan antara empat tetua, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, itu sudah lama. Akan sedikit sulit untuk menyelidiki lebih jauh. Keempat tetua berkata, keganasan melintas di mata Raja Griffin. Yun Feng membalikkan masalah ini dengan lidahnya. Meskipun Raja Griffin memiliki status tertinggi, keempat tetua tidak dapat diabaikan. Kedua belah pihak bisa dikatakan seimbang. Yun Feng tersenyum ringan. Karena ini terkait dengan Lan Yi, aku pasti harus membantu. Tanda pengkhianat bukan miliknya. Namun, ini masalah klan kita. Anda, seorang manusia, tidak boleh ikut campur. Keempat tetua semuanya tidak setuju dengan ini. Little Fire mendengus di samping. Tuan sama sekali tidak menginginkan apapun dari Griffin. Jika bukan karena manusia burung ini, guru tidak akan datang ke sini sama sekali. 1350 bersumpah untuk membersihkan namanya dari pengkhianatan 4. Itu benar, itu benar. Yao Yao mengangguk keras di samping. Mereka menggertak saudara Lan Yi seperti ini. Brengsek. Keempat tetua tidak bisa membantu tetapi terlihat malu. Jika Yun Feng, yang berada di level dewa, sangat menyukai sesuatu, dia bisa saja menyerang. Namun, seperti yang mereka katakan, dia memang tidak memiliki pemikiran lain selain Lan Yi. Kali ini, sepertinya para Griffin terlalu banyak berpikir. Kita tidak bisa membiarkan manusia mengganggu urusan internal klan. Raja Griffin tidak tahan lagi dan meraung. Keempat tetua juga mengerutkan kening. Pada saat ini, sesosok berdiri. Saya setuju. Keempat tetua dan Raja Griffin semuanya menoleh. Raja Griffin tertegun. Itu anak ini. Griffin muda itu berdiri tegak dan menatap keempat tetua dan Raja Griffin dengan mata birunya. Saya setuju untuk membiarkan dia mengganggu bisnis ayah saya. Saya tidak berpikir ada orang yang lebih memenuhi syarat untuk memutuskan masalah ini daripada saya. Kamu, Raja Griffin mengertakkan gigi karena marah. Keempat tetua tetap diam. Yun Feng mengangkat alisnya. Pria muda ini memiliki identitas seperti itu. Lan Yi melirik pemuda itu dan mendesah pelan karena terlalu banyak ketidakberdayaan. Karena dia sudah bilang begitu, kita tidak punya alasan untuk menghentikannya. Keempat tetua akhirnya berkata. Raja Griffin tiba-tiba menyipitkan matanya. Griffin muda itu berdiri tegak di sana, terlihat sangat gugup. Keempat tetua memandang Yun Feng. Manusia, kamu harus tahu batasanmu di antara para Griffin. Yun Feng tersenyum ringan. Keempat tetua berbalik dan menghadap Raja Griffin. Yang mulia, jika masalah ini tidak diselesaikan dengan mudah, pasti akan terjadi kekacauan di klan. Raja Griffin melihat reaksi para Griffin. Apa yang dikatakan Yun Feng saat itu sudah membuat para Griffin curiga. Pada akhirnya, Raja Griffin mengertakkan gigi dan berkata, jika manusia ini berlebihan dalam masalah ini, aku tidak akan menahan diri. Setelah mengatakan itu dengan dingin, sepasang sayap besar tiba-tiba muncul di punggung Raja Griffin.
Dia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, menghilang seketika. Keempat tetua semua menghela nafas pelan dan menatap Yun Feng dalam-dalam. Ini selalu menjadi noda di klan Griffin. Sebagai Griffin bersayap 4, bahkan lebih tak termaafkan bagi Lan Yi untuk melakukan hal seperti itu. Saat itu, keempat tetua melirik tato di pipi Lan Yi dan menghela nafas. Aku sedang tidak ingin peduli dengan urusan internal Griffin. Jangan khawatir, masalah ini menyangkut Lan Yi. Setelah membersihkan nama Lan Yi, aku pasti akan pergi. Keempat tetua terkejut dan mereka semua tersenyum kecut. Lan Yi membawa tanda pengkhianat sekarang. Dia tidak bisa berjalan di sekitar klan dengan santai. Dia harus diawasi. Kami akan mengikuti aturan Griffin, tapi, mata hitam Yun Feng tiba-tiba menjadi gelap. Jika Lan Yi terluka lagi, aku tidak bisa menjanjikan apa yang akan kulakukan. Keempat tetua tersenyum kecut lagi. Lan Yi mencabut sayap di punggungnya dan berjalan ke depan. Cedera ini bukan disebabkan oleh keempat tetua. Mereka semua dari Raja Griffin. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Lan Yi menatap Yun Feng. Tuan, kamu. Yun Feng tersenyum. Aku percaya padamu. Aku akan menghapus tanda pengkhianat untukmu. Kami akan keluar dari sini dengan adil dan jujur. Mata biru Lan Yi berkilauan dan bibirnya yang tipis melengkung perlahan. Senyum muncul di wajahnya yang tampan. Pilihannya saat itu memang benar. Dia beruntung telah memilihnya. Paman Yi, aku tahu kamu tidak melakukan itu. Griffin muda berjalan mendekat dan menatap Lan Yi dengan mata biru jernih. Lan Yi tersenyum lega. Griffin muda itu mengepalkan tinjunya. Kami pasti akan menemukan pelaku sebenarnya saat itu dan membersihkan nama Paman Yi. Keempat tetua pergi bersama Lan Yi dan semua anggota klan Griffin juga mundur, tapi mereka semua menatap Yun Feng dengan rasa takut yang masih tersisa. Dengan persetujuan keempat tetua, Yun Feng akhirnya tidak perlu bersembunyi lagi. Di sarang sederhana Griffin muda, Yun Feng menatap pemuda di depannya dengan senyuman di matanya. Pria muda itu sangat malu dengan tatapannya. Apa yang kamu lihat? Kamu memiliki identitas seperti itu. Kenapa kamu tinggal di tempat terpencil seperti itu? Pria muda itu mengerutkan kening. Aku sendiri yang memintanya. Yun Feng mengangkat alisnya. Ternyata pemuda ini tidak naif. Dia telah melihat melalui beberapa hal dan tahu bahwa menjauh akan membuatnya benar-benar aman. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Aku ingin kau menceritakan semuanya padaku. Pria muda itu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mulai berbicara tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Griffin dahulu kala yang mengejutkan seluruh klan. Sebagai Griffin bersayap 4, Lan Yi memiliki status tinggi di Griffin, tapi dia bukan keturunan bangsawan. Namun, dia memiliki hubungan yang baik dengan salah satu keturunan bangsawan. Dua pangeran lahir dari garis keturunan kerajaan Griffin. Lan Yi dan pangeran kedua memiliki hubungan yang baik. Seiring berjalannya waktu, pangeran kedua melahirkan seorang keturunan, namun pangeran pertama masih sendiri. Ketika mantan Raja Griffin berada di ranjang kematiannya, dia seharusnya menyerahkan mahkota kepada pangeran pertama, tetapi mengingat masalah kelanjutan garis keturunan, dia untuk sementara mengubah mahkota menjadi pangeran kedua. Pangeran kedua menjadi Raja Griffin yang baru. Namun, setelah beberapa hari, Raja Griffin yang baru meninggal dan Lan Yi adalah satu-satunya Griffin yang muncul saat itu. Dia didakwa dengan kejahatan pembunuhan. Setelah mendengar itu, Yun Feng hanya merasa ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Raja Griffin saat ini sangat menentang Lan Yi. Apakah karena kemarahan atas kematian saudaranya atau hal lain? Dia tidak sabar menunggu Lan Yi dieksekusi lebih cepat. Kenapa dia harus melakukannya sendiri kali ini? Bagaimana menurutmu? Yun Feng menatap Griffin muda itu. Griffin muda itu menggigit bibirnya dan berkata, Paman Yi tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya telah melihat persahabatan antara Paman Yi dan ayah saya. Mereka adalah teman bersumpah. Paman Yi tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti ayahku. Di sisi lain, meskipun raja saat ini adalah saudara laki-laki ayahku, aku telah melihat matanya yang terlihat seperti dia ingin ayahku mati. Jadi, menurutmu raja saat ini yang melakukannya, tapi dia menyalahkan Lan Yi. Griffin muda itu mengangguk dengan keras. Setelah ayah meninggal, dia dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan dan segera mengumumkan masalah ini. Ketika anggota klan kami kehilangan akal, dia memanfaatkan kesempatan itu. Yun Feng terdiam.
Tampaknya semua motif Raja Griffin akan dijelaskan. Jika itu masalahnya, aku khawatir masalah ini tidak hanya melibatkan urusan internal ras Griffin. Pria muda itu menyusut dengan keras. Maksudmu ada ras lain yang terlibat dalam masalah ini saat itu? Kami belum bisa memastikan, tapi kami bisa memastikan bahwa Raja Griffin saat ini menginginkan kematian Lan Yi. Jika saya tidak menghentikannya kali ini, dia pasti sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Kebrutalan melintas di wajah Yun Feng. Bagus kalau dia tidak melakukan kesalahan. Jika tidak, 1351 bersumpah untuk membersihkan namanya dari pengkhianatan 5. Jika dia berkolusi dengan orang luar, dia tidak bisa dimaafkan. Griffin muda itu berdiri dengan marah. Jika dia benar-benar ada hubungannya dengan kematian ayahku saat itu, aku pasti akan membuatnya membayar dengan darahnya. Yun Feng melihat ekspresi pemuda itu saat ini dan terkekeh. Jika kita ingin tahu apakah dia berkolusi dengan orang luar, aku tidak akan bisa menemukan bukti sama sekali. Saya ingin melihat tempat lain di Eiri. Pria muda itu terkejut. Jika kamu berkeliaran di sekitar Eiri sebagai manusia, kamu pasti akan membangkitkan kemarahan ras lain. Yun Feng terkekeh diam-diam. Aku harus mengandalkanmu untuk itu. Pria muda itu bingung. Yun Feng menunjuk. Aku butuh bulumu. Mengapa kamu menginginkan buluku? Wajah pemuda itu langsung memerah, seolah-olah Yun Feng mengatakan sesuatu yang membuatnya malu. Melihat pemuda seperti ini, Bakso mendengus jijik. Wajah pemuda itu menjadi semakin merah. Yun Feng membalikkan tangannya dan ramuan transformasi muncul di telapak tangannya. Mustahil bagi Griffin untuk memberitahu ras lain bahwa ada manusia di sini. Jika ras lain di Eiri tahu bahwa Griffin adalah orang yang menyambut manusia, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, mereka pasti akan menarik kemarahan publik. Namun, Yun Feng harus tinggal di Eiri untuk sementara waktu sekarang. Karena akan lebih mudah baginya untuk bergerak di masa depan, dia hanya bisa menggunakan ramuan transformasi. Untungnya, ada cairan kuali emas, atau ramuan transformasi memang akan membuat Yun Feng sakit kepala. Pria muda itu menatap botol ramuan di tangan Yun Feng. Yun Feng berkata, akan lebih mudah bagiku untuk bergerak sebagai anggota Griffin. Bagaimana menurutmu? Pria muda itu melihatnya dengan bingung. Pada akhirnya, dia akhirnya menunjukkan sayapnya. Dengan wajah memerah, dia mencabut beberapa bulu dari mereka dan memberikannya kepada Yun Feng. Yun Feng mengambil bulu putih dan halus itu dan melemparkannya ke dalam ramuan. Ramuan itu tiba-tiba berubah. Pria muda itu berdiri di sana dengan wajah memerah dan menyaksikan Yun Feng mengotak-atik ramuan itu sebelum akhirnya menelannya. Selesai. Pria muda itu melirik Yun Feng dengan curiga. Aura manusianya perlahan memudar dan aura Griffin perlahan muncul. Kemudian, Yun Feng menutup mata hitamnya sedikit dan sepasang sayap putih tiba-tiba muncul di punggungnya. Pria muda itu tercengang. Yun Feng membuka mata hitamnya dan tersenyum ringan pada pemuda itu. Sepertinya kita bisa mengambil tindakan sekarang. Eiri adalah tempat berkumpulnya semua ras yang termasuk dalam garis keturunan elang di antara para hewan ajaib terbang. Ada banyak cabang berbeda dari garis keturunan elang. Griffin dapat dianggap sebagai jenis garis keturunan elang yang sangat istimewa. Elang bunga yang dikontrak oleh Xia Qing juga termasuk dalam kategori ini, tetapi mereka tidak semulia Griffin. Setelah keluar dari wilayah Griffin, Griffin muda menjadi sangat berhati-hati dan memperkenalkan Eiri kepada Yun Feng satu persatu. Ada lebih dari 100 jenis garis keturunan elang yang tinggal di Eiri. Kelompok besar dan kecil semuanya memiliki wilayah mereka sendiri di Eiri yang luas. Berbagai kelompok jarang berinteraksi satu sama lain. Binatang ajaib tipe elang sangat acuh tak acuh dan tidak suka berinteraksi dengan orang luar, apalagi manusia. Di antara lebih dari 100 garis keturunan ini, hanya 2 garis keturunan khusus yang bisa dibandingkan dengan Griffin. Elang iblis dan elang merah. Griffin dikenal karena sayap dan kecepatannya, tetapi bukan kedua ras ini. Fien Eagles memiliki skill yang bisa dikatakan langka bahkan di antara Magic Beasts. Mereka bisa langsung menyembunyikan diri saat bergerak dengan kecepatan tinggi. Ini sama sekali berbeda dari blokade spasial. Blokade spasial dapat menyembunyikan tubuh seseorang atas dasar keakraban seseorang dengan hukum ruang. Persembunyian ini hanya untuk orang-orang di bawah kekuatan seseorang. Namun, Fien Eagles telah sepenuhnya melampaui aturan ini. Begitu mereka menyembunyikan tubuh mereka, tidak peduli seberapa kuat lawan mereka,
mereka tidak akan ditemukan sama sekali kecuali lawan mereka memiliki metode khusus. Yang membuat orang iri dengan elang merah adalah keunikan mutasi garis keturunan mereka. Ada bulu merah di antara alis Red Eagles di dasar elemen-elemen angin, dan bulu ini mengandung elemen api. Setiap individu Red Eagles mengandung keberadaan elemen api. Garis keturunan elang merah adalah garis keturunan yang bermutasi. Mutasi garis keturunan bahkan lebih jarang daripada mutasi satu individu. Jadi, selain Griffin, kedua ras ini juga memiliki posisi penting di antara garis keturunan elang. Eyre sangat luar biasa. Setelah mendengar deskripsi Griffin muda, Yun Feng memiliki pemahaman awal. Meskipun itu hanya tahap awal, dia merasa bahwa kekuatan binatang ajaib jauh di luar imajinasinya. Griffin kecil, siapa namamu? Keduanya melebarkan sayap dan terbang di langit. Yun Feng berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Griffin muda itu tersipu lagi. Kamu terlihat seumuran denganku. Berapa usiamu? Jangan bicara seperti seniorku. Yun Feng terkekeh pelan. Dia sudah 30 sekarang. Meskipun dia masih terlihat seperti remaja, dia sudah jauh lebih tua dalam pikirannya. Tidak aneh baginya untuk memanggilnya Griffin kecil. Aku bepergian denganmu. Tidak masuk akal jika aku bahkan tidak tahu namamu. Griffin muda mengikuti di belakang dengan wajah merah. Melihat sayap besar di punggung Yun Feng, mata birunya berkilauan. Fei Yun. Yun Feng tertegun. Fei Yun. Griffin muda itu tersipu dan mengangguk, seolah dia tidak suka orang memanggilnya seperti itu. Yun Feng terkekeh. Fei Yun, nama yang bagus. Mendengar ini, Fei Yun tidak bisa menahan senyum. Ayahku memberikannya kepadaku. Yun Feng tersenyum lembut. Mereka sudah benar-benar jauh dari wilayah Griffin. Apa yang menyapa matanya adalah pemandangan yang dilihat Yun Feng saat pertama kali masuk. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia sama sekali tidak tahu arah di pegunungan tak berujung yang penuh awan ini. Fei Yun tersenyum dan terbang ke sampingnya, menunjuk ke arah. Jika Anda tidak ingin tersesat, Anda harus mengandalkan visi Anda. Griffin memiliki visi yang sangat kuat. Awan ini bisa ditembus, tapi yang kau ubah setelah meminum sebotol ramuan itu hanyalah penampilanmu. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Ramuan transformasi hanya bisa mengubah penampilan seseorang. Itu benar-benar mustahil untuk mengubah seseorang di dalam. Dia hanya dekat dengan Griffin dalam hal penampilan dan aura, tapi dia tetap tidak memiliki karakteristik binatang ajaib. Penglihatannya masih dalam jangkauan manusia. Ayo pergi. Aku akan memimpinmu. Fei Yun terkekeh sambil melebarkan sayapnya dan terbang di depan. Tubuhnya segera menghilang ke awan. Yun Feng tersenyum tak berdaya dan hanya bisa mengikuti dari belakang. Jika dia ingin mengetahui rahasia dari apa yang terjadi saat itu, dia pasti harus memulai dengan dua ras, Fian Eagles dan Red Eagles. Jika Raja Griffin saat ini benar-benar melakukannya, dia hanya bisa bergabung dengan dua ras ini tanpa membuat kesalahan. 1352 serangan, 1. Namun, Red Eagles dan Fian Eagles tidak bisa masuk dan keluar dengan santai. Yun Feng harus mengambil risiko besar untuk masuk dan kemungkinan besar dia akan memperingatkan musuh. Bukan ide yang buruk untuk tidak mendapatkan informasi secara langsung dan bertele-tele. Saat ini, Yun Feng dan Fei Yun sedang pergi ke Flower Eagles, yang juga sangat istimewa di antara garis keturunan elang. Yang mengejutkan Yun Feng adalah bahwa Fei Yun memiliki hubungan dengan Flower Eagles. Di luar wilayah Flower Eagles, Fei Yun tersipu dan menangis lembut. Yun Feng menunggu dengan tenang di samping dan tahu bahwa itu pasti semacam sinyal rahasia. Bakso duduk di bahunya dan menatap Fei Yun dengan mata besarnya, seolah-olah sangat tertarik dengan sinyal rahasia semacam itu. Fei Yun mengeluarkan 3 suara berturut-turut dan berbalik untuk melihat Yun Feng dengan wajah memerah. Mari kita tunggu sebentar. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, terengah-engah dan langkah kaki datang dari terowongan di depannya. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi waspada. Dia tidak menyadari bahwa wajah Fei Yun semakin merah dan semakin merah. Seseorang dengan cepat bergegas keluar dari terowongan. Saat dia melihat Fei Yun, dia berteriak kaget, "Kakak Fei Yun." Yun Feng mengangkat alisnya. Melihat wajah adil Fei Yun benar-benar merah, seorang gadis remaja menerkamnya dengan antusias dan langsung memeluknya. Bibir merah Yun Feng sedikit melengkung. Ternyata hubungan ini sama sekali berbeda dari yang dia pikirkan.
Fei Yun tersipu dan mendorong lengan gadis itu, terlihat sedikit panik dan tak berdaya. Gadis remaja itu berbalik dan melihat Yun Feng di samping. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Kakak Fei Yun, siapa dia? Fei Yun tersipu dan tidak tahu bagaimana memperkenalkannya. Yun Feng tersenyum ringan. Aku teman rasnya. Seorang teman. Gadis itu menaksir Yun Feng dan kemudian mendekatinya. Bakso tiba-tiba melengkungkan tubuhnya dan mengeluarkan beberapa geraman yang sangat kesal pada gadis itu. Gadis itu sedikit menggigil. Yun Feng memandangi fitur wajah muda dan lincah gadis itu dan mata yang tidak memiliki kotoran. Dia sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Dia hanya ingin tahu. Mengapa kamu memiliki bulu saudara Fei Yun? Gadis itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung mengerutkan kening. Kemudian, dia berbalik dan menatap Fei Yun dengan kaget dengan air mata berlinang. Kakak Fei Yun, kamu memberikan bulumu padanya. Fei Yun berdiri di samping dengan wajah merah. Tidak seperti itu. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Yun Feng tercengang. Dia memang meminta bulu Fei Yun, tapi mengapa gadis ini bereaksi begitu kuat? Mungkin, ada makna lain di balik pemberian bulu itu. Memikirkan hal ini, Yun Feng mau tidak mau tampak terkejut. Fei Yun, apa artinya memberi bulu pada lawan jenis? Fei Yun tersipu dan menatap Yun Feng. Matanya agak mengelak. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengatakan semuanya. Ketika seekor jantan memberikan bulunya kepada betina, itu artinya dia ingin betina itu melahirkan anak-anaknya. Apa? Wajah Yun Feng menjadi gelap. Anak beruang. Itu berarti, bakso di bahunya juga tertegun. Pada akhirnya mencerna apa yang dia maksud. Tiba-tiba ia memutar tubuh kecilnya dan bergetar beberapa kali. Terlihat bakso sedang tertawa sangat gembira. Yun Feng berdiri di sana dengan wajah cemberut. Apa artinya memberi bulu? Gadis dari Flower Eagles tampak sedih. Fei Yun tersipu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kakak Fei Yun, kamu memilih orang lain, apakah garis keturunannya lebih baik dari milikku? Bukan seperti itu, Fei Yun benar-benar panik. Pada saat ini, Yun Feng berjalan mendekat dan berkata dengan wajah cemberut, aku meminta bulu dari Fei Yun saat itu karena suatu alasan. Gadis dari mulut Flower Eagles membentuk-bentuk O. Ternyata betina bisa berinisiatif meminta bulu. Ternyata dia sangat berani. Melihat ekspresi gadis itu, Yun Feng tahu bahwa dia salah paham. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Fei Yun tersipu dan ingin menjelaskan, tetapi Yun Feng berkata, biar saya jelaskan. Yun Feng langsung memberitahunya sebab dan akibat dari masalah tersebut dan tidak menyembunyikan identitas manusianya. Gadis Flower Eagle di depannya adalah kunci untuk memajukan penyelidikan. Jika dia menginginkan bantuannya, dia harus memutuskan hubungan dengan Fei Yun sepenuhnya. Yun Feng sakit kepala. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan meminta rambut Fei Yun. Dia tidak berpikir terlalu banyak saat itu. Siapa sangka memberi bulu berarti melahirkan. Sepertinya dia tidak bisa meminta apapun dari binatang ajaib dengan mudah. Manusia tidak akan mengerti arti di balik ini. Fei Yun berdiri di samping dengan wajah merah. Gadis Flower Eagle akhirnya mengerti setelah mendengar itu. Dia tersenyum pada Yun Feng karena malu. Saya minta maaf. Saya salah paham dengan Anda dan saudara Fei Yun. Yun Feng tersenyum lembut. Fei Yun juga merasa lega. Gadis Flower Eagle mengukur Yun Feng dengan rasa ingin tahu. Namun, ini pertama kalinya aku melihat manusia di sini. Yun Feng menarik gadis dari Flower Eagles ke sisinya dan membisikkan beberapa patah kata. Yun Feng tiba-tiba melihat ke terowongan dengan mata hitamnya dan melangkah maju, melindungi mereka berdua di belakangnya. Keluar, Yun Feng berteriak dengan dingin. Gadis Flower Eagle dan Yun Feng sama-sama terkejut. Yun Feng menarik gadis Flower Eagle di belakangnya dan melihat sekeliling dengan waspada. Tut, aku bertanya-tanya kemana saudari Xiao Ming pergi. Ternyata dia keluar untuk menemui kekasihnya secara pribadi. Suara yang agak jahat terdengar. Seseorang perlahan berjalan keluar dari terowongan. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan ramping serta fitur wajah yang biasa, tetapi ada keganasan di mata elangnya. Yang membuat Yun Feng lebih khawatir adalah tanda merah di antara kedua alisnya. Dia dengan jelas merasakan fluktuasi elemen api di tanda merah di antara kedua alisnya. Pria muda di depannya berasal dari klan Elang Merah. Pria muda itu memandang Fei Yun di belakang Yun Feng dengan wajah dingin dan akhirnya mencibir.
Saya pikir kekasihnya adalah seseorang yang lebih baik. Mata biru Fei Yun menyusut. Dia memandang pemuda di depannya dan kemudian pada gadis Flower Eagle yang tampak sedih di belakangnya. Ming Ming, apa yang terjadi? Ming Ming, Tut, agak tidak pantas memanggilnya seperti itu di depan tunangannya. Pria muda itu tersenyum jahat dan berteriak dengan keras, Xiao Ming, kamu masih belum datang. Gadis elang itu memegang erat tangan Fei Yun. Telapak tangannya penuh keringat. Aku tidak menginginkannya, aku suka saudara Fei Yun. Red Eagles berencana menikahi Flower Eagles. Status elang merah di lembah elang sudah sangat tinggi. Bukankah seharusnya mereka menikahi Vien Eagles atau Griffin? Aliansi yang kuat seperti itu lebih baik daripada menghubungkan ke Flower Eagles, yang satu tingkat lebih lemah. Apakah Red Eagles mencoba mengikat Flower Eagles melalui pernikahan? 1353 Serangan, 2. Ini adalah pernikahan yang diatur oleh para pemimpin dari dua ras. Bukan hakmu untuk menolak. Pria muda itu berteriak dengan keras. Atau apakah kamu ingin aku membunuh anak ini di sini dengan tanganku sendiri sebelum kamu menyerah sepenuhnya? Tidak. Gadis Flower Eagle tiba-tiba menjadi pucat dan meraih tangan Fei Yun dengan erat. Mata pemuda itu dingin. Kalau begitu datang ke sini. Elang bunga menggigit bibirnya dengan keras dan akhirnya melepaskan tangan Fei Yun. Fei Yun tertegun. Tanpa pikir panjang, dia meraih pergelangan tangan Flower Eagle. Ming Ming. Berangkat. Pria muda itu tiba-tiba berteriak dengan dingin saat melihat apa yang dilakukan Fei Yun. Aliran energi pertarungan meraung. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap saat dia mengulurkan tangannya ke depan. Kekuatan mentalnya yang ganas bertabrakan dengan keras dengan aliran energi pertarungan ini. Mata pemuda itu langsung menjadi gelap. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Hati Yun Feng juga tenggelam. Meskipun dia berada di kelas 9 tingkat kaisar, kekuatannya sudah mencapai puncaknya. Bersama dengan fisik binatang ajaibnya, dia sebanding dengannya. Ini adalah wilayah Flower Eagles. Pemuda ini pasti sosok penting di antara Red Eagles. Dia mungkin memiliki identitas yang sama dengan Fei Yun. Karena itu adalah pernikahan yang diatur oleh para pemimpin dari dua klan, tak satu pun dari mereka akan membiarkan Fei Yun pergi jika dia mengacaukan segalanya. Memikirkan hal ini, Yun Feng berkata, Fei Yun, lepaskan. Fei Yun tertegun. Keengganan melonjak di mata birunya. Dia memegang pergelangan tangan gadis itu dengan erat dan tidak ingin melepaskannya. Gadis itu juga tidak mau pergi. Yun Feng berteriak dengan dingin, lepaskan. Fei Yun menahan napas dan akhirnya melepaskan tangannya perlahan. Pria muda itu mencibir. Xiao Ming, kemarilah. Gadis Flower Eagle tiba-tiba mengendus dan menatap Fei Yun dalam-dalam dengan matanya. Pada akhirnya, dia perlahan berjalan. Pria muda itu meraih pergelangan tangan gadis itu dengan satu tangan dan sudut mulutnya melengkung ke atas. Jika dia tidak melindungimu, kamu pasti sudah mati hari ini. Nak, kau bahkan tidak pantas membawa sepatuku dengan kekuatanmu. Mata biru Fei Yun menjadi gelap. Pria muda itu tertawa terbahak-bahak dan berjalan kembali bersama gadis itu. Fei Yun berdiri di sana dengan kaku dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Yun Feng menghela nafas tak berdaya. Fei Yun hanya berada di tingkat komandan saat ini, tetapi pemuda itu sudah berada di tingkat 9 tingkat kaisar. Fei Yun berdiri sebentar dan perlahan membuka tangannya. Ada bulu dengan warna ungu tergeletak di dalamnya. Mata biru Fei Yun berangsur-angsur berubah dari biru jernih asli menjadi biru tinta seperti laut dalam. Gelombang di dalam melonjak gelombang demi gelombang. Yun Feng melirik bulu di tangan Fei Yun dan berkata dengan santai, hanya dengan kekuatan besar kamu bisa melindungi orang di hatimu. Fei Yun menahan napas dan menggenggam bulu di tangannya dengan erat. Kamu benar, ayo pergi. Yun Feng menyaksikan Fei Yun pergi dan bibir merahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Sepertinya pemuda ini akhirnya menyadari sesuatu. Sudah waktunya untuk mengubah dunia Griffin. Lebih baik mengembalikannya ke tangan pemilik aslinya. Elang bunga dan elang merah akan segera dihubungkan melalui pernikahan, dan elang iblis tampaknya menghubungi ras kelas 2 di lembah elang secara diam-diam. Semua trik kecil ini dilakukan dalam kegelapan, seolah-olah badai akan datang. Raja Griffin saat ini tampaknya semakin mudah tersinggung. Karena Lan Yi, dia hampir tidak bisa tidur dan makan dengan tenang. Karena intervensi Yun Feng mengubah pikiran keempat tetua dan sikap mereka terhadap Lan Yi.
Untuk berjaga-jaga, keempat tetua mengawasi Lan Yi secara langsung, yang tampaknya membuat Raja Griffin saat ini semakin cemas. Semua orang di klan Griffin sedang menunggu hasil Yun Feng. Setelah hasilnya keluar, salah satu dari mereka pasti akan menghilang sepenuhnya dari klan Griffin. Apa yang mencurigakan tentang apa yang terjadi saat itu adalah bahwa Raja Griffin dibunuh secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan dia tidak menyadarinya. Juga, mengapa Lan Yi muncul di sana pada waktu yang tepat? Orang yang menemukan bahwa Raja Griffin terbunuh saat itu adalah pemimpin saat ini. Dia juga yang bersaksi bahwa Lan Yi adalah pelakunya. Biasanya, orang pertama yang bersaksi adalah yang paling mencurigakan. Alasan mengapa Raja Griffin terbunuh secara diam-diam saat itu adalah karena Vian Eagles atau seseorang yang dia kenal. Selain Lan Yi, pemimpin Griffin saat ini adalah satu-satunya yang bisa membuat mantan Raja Griffin lengah. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya kerabat darahnya. Yun Feng mengetahui bahwa ayah Fei Yun sangat mementingkan kerabat darahnya. Dan dari Lan Yi, Yun Feng juga mengetahui bahwa Lan Yi tidak ada di tempat kejadian saat itu. Dia dikirim ke sana oleh Raja Griffin saat ini karena suatu alasan. Saat Lan Yi bergegas mendekat, ayah Fei Yun sudah meninggal. Lan Yi terkejut di tempat. Dan pada saat ini, Raja Griffin saat ini muncul dan menyalahkan Lan Yi. Jelas, ini adalah jebakan yang direncanakan dengan hati-hati. Saat ini, Yun Feng sudah 100% yakin bahwa Raja Griffin saat ini adalah pembunuhnya saat itu. Karena kejadian saat itu telah direncanakan dengan hati-hati, dia pasti tidak akan meninggalkan jejak. Cara yang paling dapat diandalkan adalah membuatnya mengatakan yang sebenarnya sendiri. Saat penyelidikan Yun Feng hampir berakhir, diskusi di antara para Griffin juga muncul di lapangan. Ada beberapa hari sampai batas waktu penyelidikan Yun Feng, tapi Yun Feng masih tidak mengatakan apapun dengan jelas. Sepertinya dia belum menemukan apapun. Masih belum ada hasil dari manusia itu. Raja Griffin datang ke kamar Lan Yi. Keempat tetua sedang menonton di luar. Melihat Raja Griffin, mereka mengangguk. Masih belum ada hasil. Tidak mudah untuk menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Raja Griffin terkekeh dalam benaknya setelah mendengar itu. Masih ada beberapa hari. Biarkan manusia itu menyelidiki sebanyak yang dia mau. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jelas bahwa dia dalam suasana hati yang sangat baik. Keempat tetua menatap punggungnya dalam-dalam dan semuanya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Malam sebelum penyelidikan Yun Feng berakhir, Yun Feng masih belum mendapatkan hasil apapun. Ini berarti Lan Yi akan dieksekusi di tempat sebagai pengkhianat keesokan harinya. Kali ini, bahkan Yun Feng tidak bisa menghentikannya. Ada beberapa emosi yang tidak dapat dijelaskan pada Griffin malam ini, seperti bau yang akan berfermentasi perlahan mengambang di setiap sudut Griffin. Keempat tetua yang mengawasi Lan Yi telah pergi dan digantikan oleh para penjaga Griffin. Di tengah malam di sini, sesosok tubuh dengan cepat mendekat dan kemudian melintas ke tempat di mana Lan Yi sedang menonton. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Tangan Lan Yi tertahan oleh rantai dalam kegelapan. Dia duduk di dinding yang dingin dengan tenang. Saat bayangan hitam bergabung ke dalam ruangan, Lan Yi perlahan membuka mata birunya yang sejelas laut dan melihat ke suatu tempat dalam kegelapan dengan senyum dingin. Mengapa? Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cahaya bulan redup yang diproyeksikan ke tanah menciptakan bayangan. Dalam bayangan ini, seseorang tiba-tiba keluar perlahan. Wajah yang agak tampan itu sudah benar-benar terdistorsi pada saat ini dengan kebencian, kesombongan, dan kegilaan, karena dia akan mencapai keinginannya. Itu adalah Raja Griffin saat ini. 1354 serangan 3. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku dengan manusia itu? Seperti yang saya katakan, Anda tidak dapat melarikan diri untuk kedua kalinya. Lan Yi mencibir. Kamu tidak sabar untuk membunuhku, jadi kamu benar-benar melakukannya saat itu. Raja Griffin terdiam beberapa saat dan tiba-tiba terkekeh. Saya melakukannya. Terus, kamu sama dia. Bagaimanapun, Anda tidak dapat melarikan diri dari saya. Seharusnya aku menyingkirkanmu dulu sebelum aku berurusan dengannya. Itu saudaramu. Rasa sakit melintas di mata biru tua Lan Yi. Itu garis keturunanmu. Garis keturunan. Haha, dia sama sekali tidak menganggapku serius. Kami berdua Griffin bersayap 6. Mengapa dia harus duduk di singgasana?
Kenapa dia harus duduk di singgasana milikku hanya karena dia punya ahli waris? Kelanjutan garis keturunan adalah tanggung jawab keluarga. Jika Anda memiliki keturunan, tahta akan tetap menjadi milik Anda. Dia sama sekali tidak berniat bertarung denganmu untuk ini. Omong kosong. Saya tidak akan pernah melupakan senyumnya ketika dia naik tahta. Dia sangat sarkastik. Dia mengejekku. Raja Griffin mencibir. Aku membiarkan anak itu hidup agar semua anggota klanku tahu bahwa seorang putra sama sekali tidak mewakili apapun. Bocah itu sama sekali tidak memiliki garis keturunan Griffin bersayap 6. Tahta yang dia rencanakan untuk diambil pada akhirnya tetap menjadi milikku. 6 sayap Fei Yun belum terbangun. Hahaha, belum bangun. Setiap Griffin terlahir dengan jumlah sayap yang tetap. Anak itu tidak memiliki garis keturunan ini sama sekali. Dia mengenal dirinya dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan anak itu hidup sama sekali. Lan Yi, aku adalah pemain sayap 6 seperti dia. Aku sama sekali tidak kalah dengannya. Tak satu pun dari Anda setuju dengan saya. Orang tua itu bahkan memberinya posisi raja. Hahaha, ini adalah milikku. Saya pantas mendapatkan segalanya sekarang. Lan Yi mencibir. Apakah kamu tidak takut orang lain akan tahu sekarang bahwa kamu telah mengaku? Hahaha, siapa yang akan mempercayaimu? Tanda pengkhianat akan mengikuti Anda selama sisa hidup Anda. Anda akan menyalahkan saya sampai Anda mati. Itu adalah kejahatan tertinggi para Griffin untuk membunuh garis keturunan jenis mereka sendiri. Haha, jadi aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri besok. Raja Griffin saat ini mencibir. Saya ingin mengakhiri mimpi buruk saya selama bertahun-tahun dengan tangan saya sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan membunuh manusia itu dengan tanganku sendiri. Setelah Raja Griffin pergi, Lan Yi perlahan tersenyum penuh arti dalam kegelapan. Hari terakhir penyelidikan Yun Feng tiba. Semua anggota Griffin berkumpul kembali. Sama seperti terakhir kali, Lan Yi diikat di tengah. Keempat tetua dan Raja Griffin saat ini semuanya duduk di belakang. Yun Feng berdiri di samping Lan Yi. Tuan dan binatang ajaib saling memandang dan tersenyum. Manusia, hari terakhir sudah habis. Apa kesimpulanmu? Raja Griffin berkata dengan keras. Yun Feng menatap Raja Griffin dengan mata hitamnya. Kesimpulan saya adalah, tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan. Raja Griffin mengangkat alisnya dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mendengar itu? Kesimpulan manusia ini bukanlah kesimpulan. Raja Griffin tiba-tiba tampak ganas. Manusia, kamu akan tahu harga menggoda para Griffin. Wajah keempat tetua juga menjadi gelap. Fei Yun berdiri jauh dan merasa sedikit cemas saat melihat Yun Feng. Jawabannya jelas akan membuat para Griffin marah. Kenapa dia masih mengatakan itu? Yun Feng hanya tersenyum tipis di hadapan keganasan Raja Griffin. Murid Raja Griffin menyusut sedikit saat dia berjalan ke sisi Lan Yi. Semua anggota, dengarkan. Manusia ini tidak mengetahui apa yang terjadi saat itu, yang menunjukkan bahwa pengkhianatan Lan Yi benar. Menurut aturan ras Griffin, dia akan dibunuh di tempat. Jika ada yang berani menghentikan saya lagi, saya tidak akan menahan diri. Raja Griffin melirik Yun Feng. Ancaman di matanya sangat kuat. Keempat tetua tidak keberatan. Cakar Raja Griffin tiba-tiba berubah menjadi tajam. Jantungnya berdegup kencang dan dia tertawa terbahak-bahak di benaknya. Kali ini, mimpi buruknya akhirnya berakhir. Cakar menerkam dada Lan Yi dengan angin dingin. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya melakukannya. Terus, kamu sama dia. Anda tidak dapat melarikan diri dari saya pada akhirnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ekspresi semua klan Griffin berubah drastis. Mata hitam keempat tetua itu berkilauan. Cakar Raja Griffin berhenti di depan dada Lan Yi. Suara ini. Garis keturunan. Haha, dia sama sekali tidak menganggapku serius. Kami berdua Griffin bersayap 6. Mengapa dia harus duduk di singgasana? Kenapa dia harus duduk di singgasana milikku hanya karena dia punya ahli waris? Hahaha, siapa yang akan mempercayaimu? Tanda pengkhianat akan mengikuti Anda selama sisa hidup Anda. Anda akan menyalahkan saya sampai Anda mati. Fitur wajah Raja Griffin benar-benar bengkok. Suara itu miliknya. Yun Feng perlahan mengeluarkan liontin giok yang mengkilap dan mengangkatnya perlahan. Suara Raja Griffin terus keluar, bergema di seluruh langit. Semua klan Griffin terkejut.
Fei Yun tiba-tiba berdiri. Itu benar-benar dia. Kebrutalan melintas di mata Raja Griffin. Cakarnya hendak menembus dada Lan Yi. Melihat itu, kekuatan mental Yun Feng berubah menjadi cambuk dan menyerang. Aura keempat tetua meledak pada saat bersamaan. Raja Griffin mundur dengan panik. Kekuatan mental Yun Feng memotong rantai di tubuh Lan Yi. Dia memandang Raja Griffin dengan ekspresi rumit dengan dingin. Apa lagi yang harus kamu katakan? Keempat tetua memandang Raja Griffin dengan murung. Apakah kamu benar-benar bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat itu? Yang mulia, Anda terlalu mengecewakan kami. Anda terlalu mengecewakan anggota klan kami. Kamu haus darah. Raja Griffin berbalik dan melihat tatapan marah dari semua Griffin. Hatinya bergetar hebat dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Kecewa. Anda mengecewakan saya juga. Tahta itu milikku. Tapi kamu haus darah pada jenismu sendiri. Raung empat tetua dengan marah. Raja Griffin tertegun sejenak. Kemudian, kekejaman muncul di wajahnya lagi. Terus, saya akan mengambil kembali siapapun yang mengambil barang-barang saya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Itu saudaramu. Fei Yun meraung. Semua klan Griffin tidak bisa tidak melihat Fei Yun. Tubuh Fei Yun kaku dan wajah mudanya menekan kemarahan di hatinya saat ini. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dengan mata merah. 1355 serangan 4. Jadi, kau pengkhianatnya. Kamu mengkhianati Griffin. Lan Yi berjalan ke depan dan menatap Raja Griffin dengan dingin dengan mata birunya. Kali ini, kamu harus dicap dengan tanda pengkhianatan. Jangan pernah memikirkannya. Sayap tiba-tiba muncul di punggung Raja Griffin. Seberkas cahaya hijau melompat ke langit dan menekan dengan tekanan yang kuat. Mata biru Lan Yi terasa dingin dan sayap Griffin yang besar terbentang di punggungnya. Dia tiba-tiba melompat ke langit dan mengejarnya. Lan Yi. Yun Feng memandang Lan Yi dengan cemas. Meskipun dia juga telah mencapai level dewa, Raja Griffin lebih kuat darinya. Bukankah terlalu berlebihan untuk hanya mengejarnya? Tuan, biarkan dia pergi. Suara Little Fire terdengar di benaknya, diikuti oleh Erlei. Ini urusannya sendiri. Bahkan jika dia tidak cukup kuat, dia harus menyelesaikannya sendiri. Haha, kamu benar. Yun Feng tersenyum ringan. Keempat tetua menatap ke langit dan menghela nafas tak berdaya. Namun, pada saat ini, para penjaga Griffin berlari dengan panik. Sesepuh, kami sudah dikepung. Apa? Ekspresi keempat tetua itu langsung berubah drastis. Wajah Yun Feng juga menjadi gelap. Mereka dikepung saat ini. Kelompok mana yang mengelilingi tempat ini? Yun Feng tiba-tiba bertanya dengan keras. Para penjaga Griffin segera menjawab, itu Red Eagles dan Vian Eagles. Ada juga Elang Bunga dan kelompok lainnya. Saat ini, dan jumlahnya sangat banyak, keempat tetua itu berkata dengan murung saat hati mereka bergetar. Semua klan Griffin agak kacau saat ini. Mereka dikepung di luar. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Hahaha, hahaha. Tawa liar terdengar di langit. Kamu datang pada waktu yang tepat. Fei Ling, apakah kamu melakukan semua ini? Keempat tetua sangat marah. Suara liar di langit terdengar lagi. Empat orang tua, sejak kamu melindungi Lan Yi, aku tahu bahwa kamu dan aku tidak berada di pihak yang sama. Jika kita tidak berada di pihak yang sama, apa gunanya membuatmu tetap hidup? Fei Ling, kamu, sekarang bukan waktunya untuk marah. Keempat tetua harus keluar dan menekan situasi terlebih dahulu. Yun Feng tiba-tiba berteriak. Lan Yi di langit juga mengangkat kepalanya dengan marah dan berteriak keras. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menghantam Fei Ling di langit dengan ganas. Kamu benar, kita tidak boleh panik. Keempat tetua segera setuju. Kami akan keluar dan melihatnya segera. Yun Feng, kami akan memberikan klan kepadamu terlebih dahulu. Yun Feng mengangguk. Keempat tetua segera bergegas keluar. Anggota Griffin agak kacau. Pada saat ini, Fei Yun melangkah. Jangan panik. Dengan keempat tetua di sini, para Griffin akan baik-baik saja. Yun Feng mengangguk setuju saat dia menatap dua orang yang bertarung sengit di langit. Lan Yi bukan tandingan Fei Ling. Serangannya hampir tidak melukai Fei Ling sama sekali. Fei Ling menekan Lan Yi dengan kuat dalam hal tingkat kekuatan. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku akan mengambil nyawamu dulu. Fei Ling tertawa terbahak-bahak di udara dan sepasang sayap tiba-tiba muncul di punggungnya. Fei Ling adalah Griffin bersayap 6.
Dia hanya memiliki 4 sayap sekarang, tapi kekuatannya sudah sangat mencengangkan. Desir, mata biru Lan Yi menjadi gelap dan sepasang sayap terbentang di punggungnya. Salah satunya seputih salju, sedangkan yang lainnya agak hijau. Fei Ling tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya ketika dia melihat sepasang sayap aneh ini, tetapi dia tidak peduli sama sekali dalam pikirannya. Beri aku hidupmu. Seberkas cahaya hijau melintas di langit. Tubuh Lan Yi tiba-tiba bergoyang dan keempat sayap di punggungnya terbentang untuk menghindari serangan Fei Ling. Elemen angin berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan muncul di sayap. Bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi sayap Lan Yi, seperti bintang di langit. Saat ini, bintang-bintang di langit akan jatuh bersama. Bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintang jatuh yang terbang keluar dari sayap Lan Yi. Itu sepertinya adalah alam semesta kecil yang tak berujung. Elemen angin yang diremas paksa menyeret ekornya yang panjang dan meledak ke arah Fei Ling. Lampu bergema di langit dan pemandangan spektakuler dari bintang jatuh yang berkelap-kelip di langit mengejutkan klan Griffin. Ini adalah kekuatan Paman Yi. Fei Yun melihat pemandangan aneh di langit dan bergumam. Bintang jatuh yang memenuhi langit melintas dengan ganas dan meledak saat mereka mendarat di titik yang sama. Gelombang energi unsur yang kuat terus menyebar dari tempat yang sama. Lan Yi melihat ke bawah dari langit. Setelah semua energi menghilang dengan mantap, beberapa pasang sayap tiba-tiba menyebar dan Fei Ling berdiri di sana dengan senyum dingin dan tanpa cedera. Bersayap 6, Yun Feng melihat 6 sayap di punggung Fei Ling. Keenam sayap memberikan penghalang pelindung yang lengkap dan serangan Lan Yi saat itu diblokir di luar. Tuan, manusia burung tidak bisa mengalahkan manusia bersayap 6. Little Fire berteriak dengan cemas. Yun Feng juga berpikir demikian. Meskipun ini adalah urusan Lan Yi sendiri, meskipun ini adalah urusan klan Griffin dan dia tidak boleh ikut campur, dia pasti tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa jika Fei Ling berani menyakiti temannya. Swiss, 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 3 berkas cahaya yang menyilaukan terbang keluar dari cincin kontrak Yun Feng. Little Fire, Yao Yao dan Erlei muncul bersamaan. Yun Feng sama sekali tidak ceroboh saat menghadapi Griffin bersayap 6 dan tidak meremehkannya sama sekali. Aku akan menghabisimu juga. Melihat Yun Feng muncul, Fei Ling tertawa terbahak-bahak. Keenam sayap di punggungnya tiba-tiba terbuka dan pola Griffin besar muncul di sayapnya, memancarkan cahaya yang kuat. Menguasai, Lan Yi segera terbang ke sisi Yun Feng. Pada saat ini, sayap Fei Ling tiba-tiba bergerak dan elemen angin melesat keluar dari 6 sayap seperti pilar cahaya. Tuan, hati-hati. Lan Yi meraih pergelangan tangan Yun Feng dengan cepat dan menuntunnya untuk menghindari pilar cahaya. Tubuh Yao Yao tiba-tiba berubah. Putri duyung yang dewasa dan tahan lama menamparkan ekor ikannya yang besar dengan keras dan 2 atau 3 pilar cahaya dicegat. Little Fire tiba-tiba meraung marah saat tubuh serigalanya melintas bola-balik di antara pilar cahaya hijau. Erlei tidak mengelak sama sekali. Ular perak kecil di sekujur tubuhnya dengan elemen petir ungu tebal bertabrakan dengan serangan Fei Ling. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian suara keras datang dari langit dan angkasa serta tanah bergetar hebat. Kamu memang cukup mampu. Fei Ling memandangi 3 binatang sihir yang dikontrak Yun Feng dan memelototi Lan Yi dan Yun Feng dengan ganas. Tapi bahkan jika kamu mampu, kamu masih bukan tandinganku. Aku Griffin bersayap 6. Tiba-tiba, teriakan keras. Tubuh Fei Ling berubah. Griffin yang sangat besar muncul dengan lampu hijau yang kuat. Itu memiliki cakar yang tajam, 3 pasang sayap besar dan kepala yang ganas. Fei Ling berteriak keras lagi. Sayapnya bergetar tiba-tiba dan elemen angin menyapu seperti pusaran. 1356 serangan, 5. Lan Yi menarik Yun Feng ke belakangnya dan lampu hijau juga meledak. Setelah teriakan nyaring, tubuh Griffin Lan Yi juga muncul saat ini. 2 Griffin besar di langit memperlihatkan tubuh asli mereka pada saat yang sama, membuat pertempuran terlihat lebih megah. Cakar melawan cakar, 4 sayap melawan 6 sayap. Pusaran angin mengalir di mana-mana di langit. Fei Ling dan Lan Yi sama-sama bertarung dengan tubuh asli mereka. Energi unsur mereka juga diaktifkan secara maksimal. 3 binatang ajaib dengan hati-hati menghindari pusaran angin yang bisa dilihat di mana-mana. Pusaran angin ini berputar sangat cepat sehingga bisa menghancurkan apapun dalam sekejap. Tuan,
bagaimana kami bisa membantu manusia burung itu? Tiga hewan ajaib yang dikontrak sama sekali tidak dapat mengganggu pertempuran kedua Griffin. Bahkan Yun Feng tidak tahu harus mulai dari mana. Dia tidak bisa mendekat karena kecepatan, kekuatan, dan pusaran elemen angin yang menutupi ruang sama sekali. Tunggu kesempatan. Bunuh dia dengan satu serangan. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya dan melihat sayap bersayap 6 di punggung Fei Ling. Dia menginginkan kesempatan untuk membunuhnya dengan satu serangan. Manusia burung dalam bahaya. Api kecil tiba-tiba meraung. Pada saat ini, tubuh Lan Yi benar-benar tertekan. Fei Ling berada di atasnya dan cakar tajamnya akan menembus jantung Lan Yi. Sekarang, mata hitam Yun Feng cerah. Api kecil, teriak Yun Feng saat Little Fire melompat. Yun Feng sudah melompat ke belakang Fire Cloud Wolf. Seberkas cahaya merah melintas di udara. Yun Feng meletakkan ujung kakinya di punggung Fire Cloud Wolf dan melompat dengan ganas. Dia berguling dengan tangkas di udara dan sudah melompat ke punggung Fei Ling. Sungguh manusia yang sangat tercela. Fei Ling merasa saat Yun Feng menginjaknya, yang merupakan penghinaan besar baginya. Kemarahan melintas di matanya dan cakarnya dengan cepat ingin menusuk tubuh Lan Yi. Dia ingin berurusan dengan Lan Yi terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Yun Feng. Pada saat ini, tiga elemen dilepaskan dari belakang dan mengikat ketiga sayap Fei Ling seperti pita. Tiga hewan ajaib yang dikontrak mengerahkan kekuatan mereka dan tubuh Fei Ling langsung terseret ke belakang. Brengsek, Fei Ling berbalik dan melihat tiga binatang ajaib yang dikontrak. Dia merentangkan sayap di punggungnya dengan keras dan tiga gelombang energi unsur langsung hancur. Namun, momen ini sudah cukup untuk Yun Feng. Bola cahaya yang dibentuk oleh tiga elemen sudah melompat di telapak tangannya. Yun Feng berdiri di punggung Fei Ling dan tiba-tiba menamparkan tangannya. Namun, pertahanan tubuh Fei Ling jauh lebih kokoh dari yang diperkirakan Yun Feng. Itu tidak menembus tubuhnya. Fei Ling memperhatikan niat Yun Feng dan tiba-tiba melebarkan keenam sayapnya. Bulunya langsung berubah menjadi bilah tajam. Kemudian, sayapnya mengepak dan bilah tajam menunjuk ke arah Yun Feng. Menguasai. Xiao Feng. Menguasai. Hati Lan Yi langsung menciut saat melihat pemandangan ini. Dia ingin terbang ke sisi Yun Feng tanpa berpikir, tetapi Fei Ling mengayunkan cakarnya yang tajam dan luka yang dalam muncul di dada Lan Yi. Tubuh Lan Yi juga terhuyung-huyung. Mati, manusia. Seketika, bilah tajam ditembakkan dan sinar cahaya dingin terbang ke arah Yun Feng. Yun Feng menggertakkan giginya. Dia masih punya waktu. Dia masih punya waktu. Dia hanya butuh sesaat. Bakso. Nana. Tubuhnya yang bulat melompat turun dari bahu Yun Feng. Bakso melebarkan mulutnya dan menggigit punggung Fei Ling dengan ganas dengan gigi tajamnya yang berkilauan. Puff. Gigi tajam bakso tenggelam ke dalamnya. Detik berikutnya, itu merobek luka dan unsur-unsur yang menyatu di tangan Yun Feng menamparkan dengan keras dalam sekejap. Ark. Fei Ling menjerit kesakitan. Kulit dan dagingnya sobek. Bagaimana itu mungkin? Dan apa yang dimasukkan manusia ini ke dalam tubuhnya? Yun Feng meraih bakso dan melompat. Pada saat ini, Lan Yi telah meninggalkan kendali Fei Ling dan dengan cepat terbang di bawah Yun Feng. Yun Feng mendarat di punggung Lan Yi dengan mantap. Mata hitamnya sangat dingin dan bibir merahnya terbuka dengan lembut. Meledak. Boom! Elemen tiga warna langsung meledak di tubuh Fei Ling. Diiringi oleh raungannya yang menyakitkan, itu menyebar ke seluruh langit Griffin. Apakah dia mati? Yao Yao bertanya dengan bingung saat dia melihat pemandangan dari banyak elemen yang meledak satu demi satu di langit. Lan Yi menurunkan Yun Feng dengan kesuraman kabur di mata birunya. Dia tidak akan mati. Griffin bersayap 6 di level dewa tidak mungkin kehilangan nyawanya dengan begitu mudah. Begitu Lan Yi mengatakan itu, gelombang energi unsur di langit tiba-tiba bergetar hebat dan sesosok tubuh melesat keluar. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya sedikit. Seperti yang diharapkan, mati dengan begitu mudah akan benar-benar memalukan reputasinya sebagai Griffin bersayap 6. Puff! Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Fei Ling, membentuk kabut darah samar di langit. Bentuk asli Griffin sudah menghilang. Manusia itu terlihat sangat berantakan. Sebuah lubang robek di punggungnya oleh bakso dan unsur-unsur menyatu yang didorong oleh Yun Feng mungkin menyebabkan banyak luka di tubuhnya, tetapi dia tidak mati. Darah terus berjatuhan dari langit di sepanjang luka di punggungnya.
Wajahnya yang pucat dan matanya yang hampir merah membuat wajahnya yang semula tampan terlihat garang saat ini. Manusia, sepertinya aku meremehkanmu dan beberapa binatang buas di sebelahmu. Fei Ling melirik Yun Feng dan beberapa binatang buas di sebelahnya dengan ganas di udara, terutama bakso di bahu Yun Feng. Kebrutalan melintas melalui mata merahnya dan 6 sayap berlumuran darah di punggungnya tiba-tiba menyebar lagi. Desir, seberkas lampu hijau menyala, lebih cepat dari kilat. Dia melarikan diri. Api kecil tiba-tiba meraung. Tubuh Lan Yi keluar dalam sekejap dan tubuh Fire Cloud Wolf juga keluar dalam sekejap. Dua berkas cahaya, satu merah dan satu hijau, mengikuti Fei Ling dari dekat. Kamu tidak bisa mengejarku. Fei Ling tersenyum ganas. Kecepatan Griffin bersayap 6 memang tak tertandingi. Meski terluka parah dan kekuatannya rusak, kecepatannya tak tertandingi. Meskipun Little Fire dan Lan Yi mengejarnya, mereka masih membiarkan Fei Ling terbang keluar dari wilayah Griffin pada akhirnya. Brengsek, Little Fire menyaksikan Fei Ling pergi dengan cepat dan hanya bisa mengaum dengan marah. Lan Yi juga berhenti. Mereka sama sekali tidak akan bisa menyusulnya di luar wilayah Griffin. Yun Feng berdiri tepat di tempatnya. Alasan mengapa Fei Ling melarikan diri mungkin karena kekuatannya terluka. Dia tahu bahwa jika dia terus menunda, itu hanya akan merugikannya. Kecepatannya terlalu luar biasa. Griffin memang yang terkuat dalam hal kecepatan, apalagi yang bersayap 6. Lan Yi dan Little Fire kembali ke sisi Yun Feng. Lan Yi tampak agak murung. Klan Griffin lainnya juga memiliki ekspresi yang rumit. Jika dia melarikan diri, dia pasti akan kembali. Saat itu, Yun Feng melihat keluar dengan mata hitamnya. Ada banyak musuh yang mengelilingi wilayah Griffin. Dia bertanya-tanya bagaimana keempat tetua akan berurusan dengan mereka. 1357 Transformasi 1. Paman Yi. Fei Yun berjalan mendekat. Lan Yi menatap pemuda di depannya dengan mata birunya dan tidak bisa menahan senyum lega. Kamu sudah dewasa. Fei Yun tersipu. Tidak, kekuatanku tidak ada apa-apanya di depan Paman Yi. Pada saat ini, keempat tetua akhirnya kembali dari luar. Semua Griffin berteriak, keempat tetua kembali. Keempat tetua datang dengan tergesa-gesa dari luar. Mereka semua tampak buruk. Tetua, apakah sesuatu terjadi di luar? Tanya Lan Yi dengan cemas. Keempat tetua semuanya menghela nafas. Tidak ada yang terjadi di luar. Red Eagles dan Vian Eagles tidak berniat menyerang Griffin kali ini, tapi kedua ras itu tidak datang dengan niat baik. Mereka akhirnya pergi sekarang. Semua klan Griffin sangat lega. Krisis kali ini akhirnya diselesaikan sementara. Keempat tetua menatapnya. Di mana pengkhianat itu, Fei Ling? Lan Yi mengerutkan kening. Dia melarikan diri. Keempat tetua melebarkan mata mereka setelah mendengar itu. Kabur. Fei Yun berjalan mendekat. Yun Feng dan Paman Yi telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikannya, tapi dia, bagaimanapun juga adalah Griffin bersayap 6. Keempat tetua semua menggelengkan kepala dan menghela nafas saat mereka melihat Yun Feng. Yun Feng, terima kasih banyak kali ini. Kalau tidak, kita tidak tahu berapa lama kita akan tertipu. Yun Feng tersenyum santai. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Fei Ling tidak akan melakukan apa-apa untuk saat ini setelah dia lolos dengan luka-luka, tetapi begitu dia pulih, para Griffin pasti akan mendapat masalah. Keempat tetua itu tampak murung. Hal terpenting bagi Griffin saat ini adalah memiliki pemimpin baru, atau kedua ras itu akan mengambil keuntungan dari kita. Keempat tetua tanpa sadar menatap Lan Yi setelah mengatakan itu. Hati Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menegang ketika dia melihat apa yang dimaksud oleh keempat tetua itu. Dia tidak datang ke Griffin untuk membiarkan Lan Yi duduk di singgasana. Lan Yi terkekeh. Aku bukan dari garis keturunan bangsawan. Jangan lihat aku, orang tua. Ada kandidat yang lebih cocok di sini. Lan Yi menepuk bahu Fei Yun dari belakang. Fei Yun tercengang, begitu pula keempat tetua. Paman Yi, aku tidak bisa. Fei Yun segera menolak. Dia hanya di level komandan. Lagi pula, dia bukan Griffin bersayap 6. Keempat tetua juga memiliki pandangan yang rumit di mata mereka. Meskipun Fei Yun adalah keturunan bangsawan, dia bukan Griffin bersayap 6. Ini sangat tidak bisa dipercaya. Berbicara secara logis, seharusnya tidak demikian. Dan Fei Yun hanya berada di level komandan dengan kekuatannya. Jika dia naik tahta seperti ini, bukankah ras lain akan menertawakan para Griffin?
Kamu bisa. Lan Yi memandang Fei Yun dengan kepercayaan pada mata biru jernihnya. Aku tidak bisa tinggal dengan Griffin. Aku akan pergi cepat atau lambat. Lan Yi berbalik dan melirik Yun Feng. Mata hitam Yun Feng penuh dengan senyuman. Dia memikirkan hal yang sama dengannya. Keempat tetua memandang Yun Feng dengan ekspresi berbeda setelah mendengar ini. Yun Feng tahu betapa Griffin membutuhkan seseorang seperti Lan Yi setelah kehilangan Raja Griffin. Namun, dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada Lan Yi begitu saja. Dia datang ke Griffin untuk membawanya pergi, bukan untuk mendorongnya tinggal di sini. Yun Feng, kita tidak bisa kehilangan Lan Yi di Griffin sekarang. Bisakah kamu memilih Magic Beast berelemen angin lainnya? Apa maksudmu? Tuanku baru saja membantumu, tetapi kamu ingin membawa manusia burung itu pergi. Little Fire meraung tidak senang, begitu pula bakso di bahu Yun Feng. Keempat tetua semua tersenyum kecut. Kami tidak punya pilihan. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah bangun sekarang. Memang tidak pantas baginya untuk membawa Lan Yi pergi, tapi tidak mungkin dia melepaskannya begitu saja. Xiao Feng tidak akan menyerah pada saudara Lan Yi. Kata Yao Yao di samping sambil menatap Lan Yi dengan mata birunya. Kakak Lan Yi juga tidak akan meninggalkan Xiao Feng, kan? Erlei berkata dengan acuh tak acuh di samping, tidak buruk mengubah manusia burung ini. Saya pikir akan lebih baik untuk memilih satu antara Red Eagles dan Vian Eagles. Little Fire dan Yao Yao menatap Erlei dengan marah. Erlei mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Feng terkekeh. Keempat tetua harus tahu tujuan perjalanan saya. Aku tidak akan menyerah pada Lan Yi, tapi aku tidak akan membawanya pergi sekarang. Bahkan jika dia harus pergi, aku akan menunggu para Griffin melewati krisis ini. Lan Yi memandang Yun Feng dengan rasa terima kasih. Guru tahu persis apa yang dia pikirkan dalam benaknya. Mereka sangat mengenal satu sama lain bahkan tanpa komunikasi telepati. Guru benar, aku sudah lama diusir dari Griffin sebagai pengkhianat. Paman Yi, Fei Yun hanya merasa tidak enak setelah mendengar apa yang dikatakan Lan Yi, tetapi Lan Yi tersenyum. Fei Yun memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin Griffin. Dia memiliki garis keturunan murni dari Griffin bersayap 6. Tapi Fei Yun, keempat tetua itu masih khawatir. Lan Yi mengangkat sudut mulutnya. Tato pengkhianat di wajahku ditinggalkan oleh Fei Ling. Hanya Griffin bersayap 6 yang bisa melenyapkannya. Jika keempat tetua bersikeras mendorongku ke posisi ini, bukankah ras lain akan menertawakan para Griffin? Ekspresi keempat tetua berubah setelah mendengar itu. Itu benar. Tato pengkhianat di wajah Lan Yi belum dihapus. Meskipun anggota ras Griffin mengetahui keseluruhan cerita, martabat ras Griffin akan segera tersapu saat ras lain di Eyrie melihat ini. Fei Yun masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Lan Yi menggelengkan kepalanya. Jangan meragukan kemampuanmu. Anda memang memiliki garis keturunan Griffin bersayap 6. Kamu tidak memiliki 6 sayap hanya karena kamu belum membangunkannya. Terbangun. Fei Yun tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ini. Keempat tetua juga skeptis. Lan Yi terkekeh. Itu benar. Apakah ada cara untuk membantunya bangun? Yun Feng menatap Lan Yi, yang mengangguk. Ada tempat yang disebut Wailing Valley di Eyrie. Kamu berencana membawa Fei Yun ke sana. Keempat tetua melebarkan mata mereka. Tidak, Fei Yun sekarang adalah satu-satunya anggota dari garis keturunan bersayap 6 di antara para Griffin. Tidak ada yang salah. Jika Fei Yun tidak garis keturunannya, bahkan jika dia naik tahta. Dia masih memiliki kita berempat. Keempat tetua semuanya berteriak. Bloodliness terlalu penting untuk Magic Beast. Garis keturunan Griffin bersayap 6 adalah kerajaan. Saat ini, hanya ada Fei Yun. Jika sesuatu terjadi padanya, Griffin akan benar-benar runtuh. Mereka tidak bisa membiarkan garis keturunan yang tersisa ini mengambil risiko ini lagi. 1358 Transformasi, 2. Bahkan denganmu, Fei Yun tidak bisa menjadi pemimpin Griffin yang sebenarnya dan tidak bisa menyatukan hati semua Griffin. Yun Feng berkata dengan dingin. Keempat tetua semua mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Fei Yun terdiam lama di samping dan akhirnya berkata, aku akan pergi. Fei Yun, keempat tetua ingin menghentikan Fei Yun, tapi Fei Yun menggelengkan kepalanya dengan tatapan penuh tekad. Paman Yi dan Yun Feng benar. Saya tidak ingin menjadi hiasan, pemimpin dengan gelar kosong. Jika aku ingin duduk di singgasana ini,
aku harus memiliki kemampuan untuk melindungi para Griffin. Saya harus memiliki kekuatan untuk mengumpulkan orang-orang saya. Mata keempat tetua berkilauan dan mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Melihat ini, Yun Feng berkata, kali ini, hewan ajaib saya yang dikontrak dan saya akan menemaninya. Keempat tetua bisa lebih atau kurang lega. Petik 2. Ketika keempat tetua mendengar bahwa Yun Feng pergi bersama mereka, hati mereka yang awalnya khawatir segera menjadi sedikit tenang. Dengan Yun Feng di sini, dia akan memiliki jaminan yang kuat. Dalam hal ini, mereka setuju bahwa Fei Yun akan pergi ke Tir Valley. Bagaimanapun, kebangkitan nyata dari kekuatan garis keturunan adalah yang paling penting. Jika itu masalahnya, kami tidak akan menghentikanmu lagi. Keempat tetua akhirnya setuju. Fei Yun juga tersenyum santai. Pria muda itu tersenyum lagi dan mengambil keputusan dalam pikirannya pada saat yang bersamaan. Tidak peduli betapa berbahayanya kali ini, dia harus mencapai sesuatu. Mereka bertiga segera berangkat. Setiap menit dan detik sangat berharga bagi Griffin. Semakin cepat Fei Yun mi garis keturunannya, semakin baik. Bahaya Griffin juga akan sangat berkurang. Mereka bertiga berjalan di lorong yang menghubungkan bagian luar Griffin. Yun Feng berjalan di depan, sementara Lan Yi dan Fei Yun berjalan di belakang. Fei Yun sedikit gugup. Dia sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan ini. Lan Yi menepuk pundaknya sambil tersenyum dan Fei Yun hanya berhasil tersenyum. Nana, bakso menangis. Itu memutar kepala kecilnya dan melirik Lan Yi. Ekornya dengan lembut menyentuh pipi Yun Feng. Yun Feng melihat ke belakang. Apa yang salah? Feng Feng? Nah, bakso menunjuk Lan Yi dengan cakar kecilnya. Lan Yi juga melirik saat mendengar bakso memanggil. Fei Yun mengerutkan kening. Paman Yi, apa sebenarnya benda di bahu Yun Feng ini? Mengapa saya tidak mengerti apa yang dikatakannya? Lan Yi tersenyum ringan. Dia juga tidak mengerti. Selain saudara api, mungkin tidak ada orang lain yang bisa mengerti apa yang dibicarakan bakso. Yun Feng membelai tubuh kecil bakso dengan tangannya. Meskipun dia tidak mengerti apa arti bakso sebenarnya, dia tiba-tiba mengerti apa yang coba dikatakan dalam pikirannya. Bibir merahnya perlahan melengkung dan Yun Feng berjalan di depan tanpa suara. Nana, Feng Feng, Nana. Bakso menangis beberapa kali lagi saat melihat Yun Feng mengabaikannya. Lan Yi berjalan di belakang dan bertanya, Tuan, apa sebenarnya yang dibicarakan? Senyum melintas di mata hitam Yun Feng. Dia berhenti dan perlahan berbalik. Dia mengangkat alisnya dan menatap Lan Yi. Kontraknya sudah diputus. Apakah Anda masih memanggil saya guru? Lan Yi terkejut. Fei Yun meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat pendiam. Tuan adalah Tuan, apakah kontrak itu ada atau tidak? Feng Feng. Bakso mengangkat kepala kecilnya dan memanggil dengan lembut. Yun Feng terkekeh. Lan Yi, aku sangat senang mendengarnya. Ada sedikit kelembutan di mata biru Lan Yi saat senyum tipis muncul di wajahnya yang tampan. Saya pikir guru tidak akan menyebutkan ini lagi. Saya pikir, guru berencana untuk menemukan magic beast berelemen angin lainnya. Yun Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apakah aku mengatakan aku akan menyerah padamu? Saya mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkan persetujuan Anda di Istana Naga saat itu. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Senyum di wajah tampan Lan Yi menjadi semakin lebar. Dia tiba-tiba berlutut dengan satu lutut. Kalau begitu, Tuan, tolong kontrak dengan saya lagi. Fei Yun melihatnya dengan kaget dan mata hitamnya terus berkedip. Paman Yi berinisiatif untuk meminta kontrak. Dia adalah Griffin bersayap 4. Yun Feng tersenyum hangat. Kupikir aku tidak akan mendengarnya lagi. Dia menutup mata hitamnya. Ketika dia membukanya lagi, arai kontrak di bawah kakinya sudah muncul dengan jelas. Fei Yun tercengang di samping. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bagaimana mengontrak dan pertama kali dia melihat arai kontrak pemanggil. Arai kontrak 5 warna muncul. 5 warna arai kontrak beresonansi satu sama lain. Lan Yi masuk ke Array of Contract sambil tersenyum dan 5 warna berubah. Lampu hijau benar-benar menutupi Array Contract. Fei Yun melebarkan matanya. Itu sangat indah. Array Contract terlihat seperti ini. Saya sudah membuat kontrak. Mulai sekarang, kamu akan menjadi monsterku. Kontrak. Setelah mengatakan itu, Yun Feng menatap Lan Yi,
yang juga tersenyum, dengan mata hitamnya. Kontrak yang diakhiri secara paksa tidak dapat mengakhiri hubungan antara mereka yang telah melalui hidup dan mati. Dia telah menjadi binatang sihir yang dikontraknya sejak Istana Naga dan dia akan menjadi miliknya di masa depan. Gumpalan elemen angin hijau perlahan melayang keluar dari tubuh Lan Yi dan dengan lembut melilit jari Yun Feng. Yun Feng meletakkan cincin kontrak angin di jarinya lagi dan susunan kontrak perlahan menghilang. Yun Feng berkata dengan lembut sambil tersenyum, "Lan Yi, selamat datang kembali." Fei Yun tidak bisa berkata apa-apa. Entah kenapa dia sedikit tersentuh oleh pemandangan di depan matanya. Binatang ajaib tidak mau dikontrak oleh manusia dan menjadi alat manusia, tetapi Paman Yi sangat proaktif. Fei Yun juga secara misterius merasa bahwa jika itu dia tidak akan melepaskan master seperti itu. Jika itu dia juga akan bangga dengan tuan ini. Haha, manusia burung, kamu akhirnya kembali. Suara gembira Little Fire datang. Lan Yi tersenyum. Setelah mengontrak Yun Feng, dia bisa berkomunikasi dengan 3 lainnya secara telepati lagi. Kakak Lan Yi, selamat datang kembali. Kata-kata bahagia Yao Yao datang. Lan Yi mendengarkan dengan tenang. Senang kau kembali. Betapa merepotkan. Suara Erlei datang. Lan Yi terkekeh. Yun Feng juga mendengarkan dengan tenang sambil tersenyum. Momen ini sangat hangat. Fei Yun tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak tahu arti senyuman di sudut mulut Yun Feng dan Lan Yi, dia bisa mengerti bahwa ekspresi wajah mereka saat ini begitu hangat. Baiklah, ayo pergi. Yun Feng menyela pembicaraan beberapa binatang ajaib yang dikontrak. Lan Yi juga mengangguk dan menepuk bahu Fei Yun dengan tangannya yang besar. Fei Yun, ayo pergi. Fei Yun mengangguk dan melihat ekspresi Lan Yi saat ini. Ekspresi Paman Yi jauh lebih cerah, apakah karena manusia bernama Yun Feng itu? Mereka bertiga keluar dari lorong. Yun Feng segera mengambil ramuan transformasi. Identitasnya sebagai manusia harus dirahasiakan. Dia tidak ingin sesuatu terjadi dalam perjalanan ke Wailing Valley ini. Setelah meminum ramuan transformasi, sepasang sayap putih besar tiba-tiba muncul di punggung Yun Feng. Lan Yi tidak bisa menahan perasaan terkejut saat melihat itu. Guru, ini